Lebaran mulai mencapai puncaknya. Seperti yang Anda lihat di belakang saya, ribuan kendaraan dan juga penumpang ini mulai memadati lintas penyeberangan tersibuk di Indonesia, yakni dari Bakauheni tempat saya melaporkan kini menuju ke Merak. Dan bahkan PT ASDP Indonesia Ferry sendiri telah mencatat jutaan pergerakan penumpang yang menggunakan jasa mereka, sehingga tentunya berbagai strategi dilakukan untuk memastikan kelancaran distribusi kendaraan, serta tentunya memastikan keselamatan dan juga kenyamanan penumpang. Lantas apa saja kunci keberhasilan ASDP Indonesia dalam mengelola lonjakan trafik, terutama dalam periode arus balik yang dikenal sangat krusial? Kita temukan jawabannya. Untuk menghadapi lonjakan penumpang di periode Lebaran, ASDP menerapkan sejumlah langkah strategis, mulai dari optimalisasi armada kapal, pengaturan jadwal keberangkatan yang lebih fleksibel, penerapan sistem digital dalam pemesanan tiket, hingga menerapkan satu tarif selama periode Lebaran. Langkah-langkah ini diklaim mampu menjaga kelancaran arus kendaraan dan meminimalisir antrean panjang di pelabuhan. Nah pemirsa, untuk menggali lebih dalam terkait dengan langkah-langkah yang telah dilakukan oleh PT ASDP untuk melancarkan kegiatan arus mudik dan juga balik pada Lebaran tahun ini, telah bersama dengan kami Direktur Utama PT ASDP Indonesia Ferry, Bapak Heru Widodo. Pak Heru, apa kabar Bapak? Baik, alhamdulillah baik. Baik, Pak Heru, ASDP begitu ya pada arus mudik dan juga balik pada Lebaran tahun ini begitu ya berhasil dengan adanya melayani pergerakan jutaan penumpang dan juga kendaraan, Pak Heru. Nah ini mungkin bisa dijelaskan Bapak kepada kami kunci keberhasilan dari PT ASDP pada Lebaran tahun ini seperti apa, Bapak? Ya, keberhasilan ini tentunya bukan hanya sekedar bagian pekerjaan dari ASDP saja, tetapi ini juga karena kolaborasi yang baik antar seluruh stakeholder, baik itu dari kementerian, dari pemerintah maupun dari kepolisian, dan tentunya kolaborasi yang kuat kemudian yang baik ini dapat kita lakukan, dan kita alhamdulillah tugas ini kita memberikan jaminan kepada seluruh masyarakat yang ingin menyeberang dengan nyaman, aman, selamat dan kembali ke rumahnya masing-masing gitu. Namun demikian ada beberapa hal yang tentunya ini menjadi usaha ASDP untuk memperbaiki layanan. Salah satunya adalah kita mengoptimalkan kapasitas operasional kita, yaitu baik kita menambah armada, kemudian menambah kapasitas pelabuhan, buffer zone dan lain-lain. Kemudian yang kedua kita juga tiket online, ini juga ternyata efektif. Kemudian kita juga memanfaatkan buffer zone yang kita siapkan ini untuk men-screening masyarakat yang mereka belum memiliki tiket, itu mereka kita arahkan untuk membeli tiket. Lalu kemudian berikutnya adalah kita juga memperlakukan single ticketing. Nah single ticketing ini kita berikan kepada masyarakat sehingga mereka tidak bisa lagi kemudian memilih akan menyeberang menggunakan kapal apa. Tetapi semua penumpang, semua kendaraan yang datang ke pelabuhan ini akan kita distribusikan secara merata ke seluruh pelabuhan-pelabuhan atau dermaga yang ada. Begitu. Baik. Pak Heru, jika dibandingkan dengan tahun lalu begitu ya, sebetulnya capaian paling signifikan dari ASDP pada tahun ini dengan tahun sebelumnya ini seperti apa, Pak Heru? Ya tentunya capaian terbaik kita adalah ketika kita mampu melaksanakan tugas ini dengan baik dan kita memberikan jaminan kepada seluruh masyarakat, mereka bisa mudik dengan aman, nyaman, lancar ke kampungnya masing-masing dan kemudian kembali dengan selamat. Gitu. Nah Pak Heru, seperti yang kita telah tahu bersama begitu ya, arus balik Lebaran setiap tahunnya selalu menjadi tantangan yang cukup besar begitu. Strategi apa yang telah dilakukan oleh ASDP, Pak? Setiap tahun tentu tantangannya berbeda-beda. Dan bagi kami ASDP, kita setiap tahun selalu belajar dari pengalaman sebelumnya sehingga kita terus melakukan perbaikan-perbaikan layanan. Nah kemudian 2 tahun ini kita juga memberikan single ticketing bagi masyarakat dan ternyata itu sangat efektif sekali untuk mendistribusikan seluruh masyarakat atau kendaraan yang menuju ke pelabuhan sehingga arus kendaraan bisa kita urai dengan baik. Nah kemudian kita juga melakukan penguatan koordinasi dengan seluruh stakeholder, baik itu Kementerian Perhubungan maupun kepolisian, sehingga pengaturan nanti di lapangan itu juga dapat kita lakukan dengan baik. Dan yang terakhir, tentunya kita juga melakukan kesiapan bagi seluruh SDM kita yang ada di lapangan, sehingga layanan yang kita berikan nanti juga bisa lebih baik dan lebih maksimal kepada masyarakat.
Pak Heru, terakhir dari kami, Bapak pesan-pesannya kepada para penyedia atau pengguna jasa penyeberangan ASDP ini seperti apa, Bapak? Silahkan. Kepada seluruh pengguna jasa kami sampaikan terima kasih atas kepercayaannya yang terus menggunakan jasa penyeberangan ASDP, dan tentunya kami berharap kami ingin berikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, dan tentunya ini kita berikan bukan hanya dari sisi kami bisnis, tapi juga ini kami berikan sebagai bentuk kehadiran pemerintah kepada masyarakat. Baik, terima kasih banyak Direktur Utama PT SDP Indonesia Ferry, Bapak Heru Widodo telah bergabung bersama kami dan juga telah membagikan perspektifnya. Sehat dan sukses selalu untuk Anda, Pak Heru. Terima kasih banyak. Pengalaman langsung para pemudik juga menjadi indikator penting keberhasilan layanan penyeberangan pada tahun ini. Sejumlah pengguna jasa mengaku puas dengan sistem yang lebih tertata, mulai dari proses pembelian tiket hingga saat berada di dalam kapal. Mau ke Jakarta, sering bisa 1 bulan 3 kali. Pelayanan bagus, nyaman, tepat waktu. Sampai sejauh ini sip, bagus, tidak ada kendala. Aman, nyaman. Dari Bandar Lampung mau nyebrang ke Merak. Oke, ini udah sering naik kapal SDP? Udah, sering pulang kampung kan. Setahun 2 atau 3 kali. Kesannya ya kalau ada eksekutif lebih baik ya, lebih enak, lebih cepat gitu. Tapi kan memang sekarang ditiadakan eksekutifnya, tapi tetap kita bisa masuk yang ke eksekutif gitu. Lebih menguntungkan, ya lebih baik di tahun ini. Pulang ke Bogor. Iya, dari Lampung Timur. Sering, hampir setiap tahun lah. Oke lah, lumayan gak kayak dulu. Dulu kan gimana ribet ya, sekarang agak enak. Apalagi udah ada tol ya kan, lancar. Lancar sih. Iya. Harapan kedepannya seperti apa nih, Pak? Ya harapan kedepannya makin lancar. Secara keseluruhan, penyelenggaraan angkutan lebaran di lintasan Bakauheni, Merak, tahun ini menunjukkan perbaikan yang signifikan. Meski volume penumpang meningkat, arus pergerakan tetap relatif lancar berkat berbagai strategi yang diterapkan. Namun kewaspadaan dalam pengelolaan trafik tetap menjadi kunci, terutama di masa puncak arus balik yang masih berlangsung. PT SDP bergaskan optimalisasi manajemen trafik, pelayanan digitalisasi, dan juga koordinasi lintas instansi menjadi faktor kunci keberhasilan arus mudik dan juga arus balik pada Lebaran tahun ini. Meskipun tentunya tantangan masih tetap ada pada arus balik tahun ini, namun upaya antisipasi dan juga tentunya pengoptimalisasi pelayanan diharapkan mampu memberikan pengalaman perjalanan yang jauh lebih aman, nyaman, dan tentunya juga terkendali bagi seluruh pengguna jasa penyeberangan. Dari lintasan Bakauheni menuju Merak, saya Bunga Cinka bersama dengan juru kamera Angga Yosua, CNBC Indonesia, Beyond Business.